Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga harimu bahagia, berkah barokah, banyak rezeki dan kelak masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk memulai dengan basmalah tulis di komentar. Semoga setiap kegiatan kita hari ini dan berikutnya selalu diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari simak cerita lengkap berikut ini. Surti adalah seorang wanita cantik berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak muda, ia dikenal sebagai gadis manis yang selalu ceria. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Surti menikah muda dengan seorang pria bernama Dedi, yang bekerja sebagai buruh tani. Mereka hidup bahagia, meski dalam keterbatasan. Surti dan Dedi memiliki seorang anak laki-laki yang lucu bernama Dimas. Dimas, yang baru berusia 4 tahun, adalah pusat dunia mereka. Namun, kehidupan mereka berubah drastis ketika Dedi meninggal akibat kecelakaan kerja. Surti yang baru saja kehilangan suami tercinta harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus membesarkan Dimas seorang diri. Tidak ada harta yang ditinggalkan, hanya sebuah rumah kecil yang sudah lapuk termakan usia. Biaya hidup sehari-hari semakin sulit, dan kebutuhan anaknya yang terus bertambah semakin menekan Surti. Ia merasa terhimpit dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Suatu sore, Surti duduk termenung di beranda rumah kecilnya. Angin sore yang sejuk berhembus, namun hatinya terasa berat. Dimas sedang tidur di dalam rumah, dan Surti hanya bisa memandangi wajah anaknya yang polos. "Apa yang harus aku lakukan, Dim?" bisiknya, berharap ada jawaban dari langit. Saat itu, sebuah keputusan besar datang menghampiri. Seorang teman lama datang mengunjunginya dan menawarkan pekerjaan di luar negeri. "Kamu bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Gajinya besar, Surti. Cukup untuk hidupmu dan Dimas di masa depan," kata temannya. Surti ragu-ragu, namun pikirannya segera teralihkan pada Dimas. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Dengan hati yang berat, Surti akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Hari itu, Surti berkemas dengan perasaan campur aduk. Pagi-pagi sekali, ia meninggalkan rumahnya yang sederhana, tempat di mana ia dan Dedi pernah bercita-cita membangun hidup. Dimas, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya bisa menangis saat ia berpamitan dengan ibunya. "Ibu akan kembali, Dim. Ibu bekerja agar bisa beli baju dan makanan yang enak untuk kita nanti," kata Surti, mencoba meyakinkan anaknya. Sesampainya di bandara, Surti merasa bingung dan cemas. Semua yang ada di depannya begitu asing. Ia tahu ia harus kuat, meskipun hati terasa rapuh. Perjalanan udara yang panjang ke Uni Emirat Arab membuatnya semakin merasa jauh dari tanah kelahirannya. Ketika akhirnya pesawat mendarat, Surti disambut oleh seorang agen yang akan mengantarnya ke tempat pekerjaannya. Dubai, dengan gedung-gedung pencakar langit dan kendaraan yang melaju cepat, adalah dunia yang sangat berbeda dengan desa kecil yang ia tinggalkan. Namun, ia tak punya pilihan lain selain terus berjalan maju. Agen tersebut mengantar Surti ke rumah majikannya, seorang pria paruh baya bernama Tuan Ahmad. Rumah Tuan Ahmad adalah sebuah villa besar di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Surti mengintip rumah megah itu dengan mata penuh kekaguman, namun juga sedikit takut. Tuan Ahmad, pria berusia 50 tahun yang baru saja kehilangan istrinya, menyambutnya dengan ramah. Tuan Ahmad adalah seorang duda kaya, dan ia terlihat sangat berpenampilan rapi serta penuh perhatian. "Selamat datang di rumah saya, Surti. Kamu akan tinggal di sini dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kerja kamu di sini akan lebih ringan daripada yang kamu bayangkan. Saya akan memberikan kamu tempat tinggal dan semua kebutuhan dasar," kata Tuan Ahmad sambil tersenyum hangat. Surti, meskipun sedikit cemas, merasa lega. Tidak ada lagi rasa khawatir akan kebutuhan hidupnya. Ia bekerja keras setiap hari, membersihkan rumah besar itu,
menyiapkan makanan, dan merawat tanaman serta kolam renang. Tuan Ahmad selalu memuji pekerjaannya, membuat Surti merasa dihargai. Kadang-kadang setelah makan malam, ia duduk bersama Surti di ruang tamu besar, berbicara tentang hidup dan saling bertukar cerita. Tuan Ahmad bercerita tentang istrinya yang meninggal dan bagaimana ia merasa sangat kesepian. Sejak istriku meninggal, rumah ini terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi yang bisa aku ajak berbicara, apalagi bercanda. Tapi kamu, Surti, membuat rumah ini sedikit lebih hidup. Terima kasih, ujar Tuan Ahmad suatu malam. Surti hanya tersenyum dan mengangguk, merasa bahwa mungkin ia bisa menjadi bagian dari dunia Tuan Ahmad, meskipun hatinya tetap terikat dengan Dimas di kampung. Hari-hari berlalu, dan Surti mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Namun, semakin lama ia berada di rumah Tuan Ahmad, semakin ia merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Tuan Ahmad mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Perhatian yang terasa lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pembantu. Tuan Ahmad sering memberi Surti hadiah, seperti pakaian mewah atau perhiasan. Ia bahkan menawarkan untuk membayar lebih dari gaji yang disepakati. Suatu malam, setelah makan malam yang lezat, Tuan Ahmad mengundang Surti untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Lalu, pembicaraan yang lebih pribadi dimulai. Surti, aku tahu kamu datang ke sini untuk mencari uang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya menghargai pekerjaanmu. Aku ingin kamu tahu, kamu sangat berarti bagi saya, kata Tuan Ahmad dengan suara lembut. Surti terdiam, merasa canggung dengan kata-kata itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Tuan, jawabnya, mencoba untuk tetap menjaga jarak. Namun, semakin sering Tuan Ahmad memberikan perhatian lebih, semakin sulit bagi Surti untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Surti dan Tuan Ahmad semakin rumit. Tuan Ahmad mulai melontarkan pujian yang lebih pribadi, bahkan memegang tangan Surti saat berbicara. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Tuan Ahmad mengajak Surti untuk berjalan-jalan di halaman rumah. Keheningan malam hanya dipecah oleh suara angin yang lembut. Mereka berbicara tentang hidup, tentang masa lalu Surti, dan apa yang dia inginkan untuk masa depannya. Tuan Ahmad, saya sudah punya anak di kampung, kata Surti, dengan suara yang sedikit gemetar. Saya tidak bisa terlibat lebih dalam. Saya harus pulang suatu hari nanti untuk anak saya. Tuan Ahmad menatapnya dalam-dalam, memegang kedua bahunya dengan lembut. Surti, aku mengerti, tapi aku ingin kamu tahu, aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu kembali ke kampung jika kamu tidak ingin. Surti merasakan kontradiksi dalam hatinya. Ia merasa terhormat, namun juga bingung. Dimas membutuhkan ibunya, tetapi di sini Tuan Ahmad menawarkan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, Surti semakin terperangkap dalam perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Tuan Ahmad. Ia merasa dihargai dan diperhatikan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kenyamanan itu, ia tak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Apakah ia rela meninggalkan anaknya hanya untuk hidup mewah di sini? Apakah ia benar-benar bahagia? Hingga suatu malam, setelah makan malam mewah, Tuan Ahmad mengajak Surti ke kamarnya. Untuk pertama kalinya, Surti merasa bahwa dunia ini terlalu asing untuknya. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa diinginkan dan diperhatikan. Dengan pelukan hangat, semuanya menjadi kabur, dan mereka terlarut dalam kebersamaan yang penuh gairah. Namun, setelah malam itu, Surti merasa semakin bingung. Setiap kali ia berpikir tentang anaknya di kampung, rasa bersalah itu datang. Tetapi, apakah ia bisa meninggalkan kenyamanan dan kemewahan yang diberikan Tuan Ahmad hanya untuk kembali ke kehidupan sederhana di kampung? Setelah malam itu, Surti merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Tuan Ahmad, ada perasaan campur aduk yang tak bisa ia hindari. Ia merasa semakin dekat dengan pria itu. Tetapi di sisi lain, rasa bersalah kepada Dimas terus menghantuinya. Setiap malam, Surti terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa ia jelaskan. Pikirannya terus berkelana,
mencoba mencari jalan keluar dari dilema yang semakin membingungkannya. Suatu sore, ketika Surti sedang membersihkan halaman belakang rumah, Tuan Ahmad datang menghampirinya dengan wajah serius. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. "Surti," katanya, sambil memegang bahu Surti dengan lembut. "Aku tahu, kamu merasa terjebak antara masa depanmu dan masa lalu. Aku bisa melihat bagaimana kamu berjuang dengan perasaanmu. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku bisa membantumu. Kamu tidak perlu khawatir tentang Dimas lagi. Aku bisa mengurus semua itu." Surti menatap Tuan Ahmad dengan tatapan kosong. Kata-kata itu sangat menggoda, namun ia tahu betul bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang masa depan anaknya. Masa depan yang sudah ia janjikan untuk Dimas. Tapi, apakah ia bisa menolak semua kenyamanan ini? Apakah ia bisa menahan diri dari godaan untuk hidup dalam kemewahan? "Tuan Ahmad, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengabaikan anak saya. Saya harus pulang," jawab Surti dengan suara penuh ketegasan, meskipun hatinya terasa sangat berat. Tuan Ahmad menatapnya dengan mata yang penuh keinginan. "Jika itu yang kamu inginkan, Surti, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi ingat, aku selalu ada untukmu. Kamu bisa kembali kapan saja. Aku akan menunggumu." Surti terdiam. Perasaan campur aduk semakin menguasai dirinya. Ia tahu, meskipun ia ingin pulang ke kampung untuk anaknya, dunia yang ditawarkan oleh Tuan Ahmad sangat menggoda. Namun, pada akhirnya, ia tahu bahwa ia harus kembali ke akarnya, ke tempat yang paling ia cintai, kampung halaman dan Dimas. Beberapa hari setelah percakapan itu, Surti merasa semakin kuat dalam keputusan yang telah ia buat. Ia menyadari bahwa, meskipun hidup bersama Tuan Ahmad penuh kenyamanan, ia tidak bisa terus melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai ibu. Hari terakhir di rumah Tuan Ahmad tiba. Surti mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat, dan meskipun Tuan Ahmad berusaha meyakinkannya untuk tinggal, ia tetap pada keputusan untuk pulang. "Surti, aku tidak ingin kamu pergi. Aku ingin kamu tetap di sini bersamaku," kata Tuan Ahmad dengan nada memohon. Ia menatap Surti dengan mata penuh harapan, tetapi Surti hanya bisa menggelengkan kepala, mencoba menahan air mata. "Saya harus pulang, Tuan. Saya harus menemui anak saya. Saya sudah janji akan kembali," jawab Surti dengan suara bergetar. Tuan Ahmad menghela napas panjang, lalu mendekat dan merangkul Surti dengan lembut. "Aku akan merindukanmu, Surti. Aku harap kamu bisa kembali lagi suatu saat nanti." Surti menundukkan kepala, merasakan pelukan itu yang terasa sangat hangat. Namun, ia tahu, untuk saat ini, ia harus meninggalkan kenyamanan ini dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, tetapi lebih berarti bagi dirinya. Setelah perjalanan panjang, Surti akhirnya tiba kembali di kampung halaman, tempat di mana ia dulu menghabiskan waktu bersama Dedi dan Dimas. Begitu ia melangkah ke rumah kecil itu, perasaan yang sulit dijelaskan pun datang. Rumah yang dulunya tampak kecil dan sederhana kini terasa seperti tempat yang penuh kenangan. Dan di sanalah Dimas menunggunya. Dimas berlari menyambut ibunya dengan pelukan hangat. Surti memeluk anaknya erat-erat, merasa lega akhirnya bisa berada di sampingnya lagi. "Ibu pulang, Dim. Ibu janji akan selalu ada untukmu," katanya sambil mengusap kepala Dimas. Namun, kenyataan yang dihadapi Surti bukanlah kehidupan yang mudah. Meskipun ia telah mengorbankan kenyamanan di Dubai, hidup di kampung tidak lebih mudah. Kehidupan mereka tetap sulit, dan uang yang ia kirim dari luar negeri kini sudah mulai menipis. Surti harus bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara perasaan bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang berharga di Dubai masih terus mengganggunya. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh tantangan, Surti mulai merasa dirinya lebih kuat. Setiap langkah kecil yang ia ambil membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Dimas. Meskipun terkadang ia merasa kesepian, Surti belajar untuk meresapi setiap momen, menikmati kebersamaan yang sederhana dan ikhlas dengan anaknya. Ia tahu, hidup ini penuh dengan ujian,
tetapi juga peluang untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan sejati. Hari itu, Surti sedang duduk bersama Dimas di dekat sungai yang mengalir tenang di belakang rumah mereka. Dimas bercerita tentang apa yang ia pelajari di sekolah, dan Surti tersenyum mendengarnya. Ia merasa bangga, meskipun hidup mereka tidak seberuntung orang lain, mereka tetap saling mendukung. Inilah yang membuat hidupnya lebih berarti, kesederhanaan yang membangun ikatan yang kuat dan tulus. Kehidupan mungkin tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan Surti, tetapi ia menyadari satu hal, kebahagiaan tidak selalu datang dari uang dan harta, melainkan dari cinta yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri. Di akhir hari, Surti tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar dengan kembali ke akar dan keluarganya. Meskipun ada keinginan untuk kembali ke dunia yang penuh kemewahan, hatinya tahu kebahagiaan sejati ada di rumah ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah Surti yang penuh perjuangan ini. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini dan ingin melihat lebih banyak kisah nyata yang menggugah hati, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami. Dengan menekan tombol like dan subscribe, kalian akan mendapatkan update tentang cerita-cerita menarik lainnya yang penuh dengan pesan moral dan inspirasi dari kehidupan nyata. Kami akan terus berbagi cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami dan jangan lewatkan kisah-kisah menarik berikutnya.